siapa? Tahu. Cuman tiba-tiba di depan pintu. Ya, makanya aku minta tolong kamu kesini. Ya buat ngejagain ini. Loh, aku tuh nggak bisa. Aku gendong bayi aja takut. Enggak. Sayang, kamu kan cewek. Masa kamu nggak bisa sih? Coba deh kamu gendong dulu deh. Itu kan, dia malah nyakar aku. Udah deh, mending kamu atau enggak kita ke panti asuhan. Aku udah nyoba. Yang ada kemana aku hampir dikebukin orang-orang, tau nggak? Terus aku mau buang dia ke jalanan, aku nggak tega. Terus kamu mau ngurus dia sendiri? Iya. Salam. Ya ampun, baby akhirnya datang juga. Kenapa, Den? Kangen ya sama Bibi? Nih, Ibu bawain oleh-oleh dari kampung. Sini. Saya bantuin deh. Masya Allah, Den. Baru Bibi tinggal 2 hari. Kenapa bisa langsung ada bayi di sini? Gini, Bi. Ini, pokoknya ceritanya panjang deh, Bi. Jadi, yang aku mau tuh anak ini, bayi ini supaya tinggal tetap di sini. Bibi bisa kan ngejagain? Bisa aja sih, Den. Tapi kerjaan Bibi kan udah banyak. Ngurus rumah, ngurus keperluan Aden juga. Nggak kuat lagi, Den, kalau harus ngurus bayi mah. Nah, mendingan Bibi cariin babysitter aja ya, Den. Ya udah, cepetan Bi, nggak pakai lama. Ya udah, Bibi taruh ini dulu ya. Iya. Mari, Bi. Assalamualaikum. Ya. Lo? Ngapain lo ke rumah gua? Rumah lo? Iya. Jadi orang yang butuh babysitter itu lo? Oh, ya, lo mau jadi babysitter? Nggak akan gue terima, lo mendingan pulang. Sana. Siapa juga yang mau jadi babysitternya lo? Udah pulang gitu. Mita udah datang. Den, kenalin, ini tuh Mita, tetangga Bibi. Dia itu babysitter, pintar ngurus bayi. Bi, cewek kayak dia ini suka bikin onar, cocoknya jadi preman pasar, bukan babysitter. Apa lo bilang? Preman pasar. Lo tuh nyebelin banget ya. Gue tuh nggak butuh banget pekerjaan babysitter di rumah lo. Bye. Udah, ya. Bi, kok segini sih? Tadi enggak, Den. Baru aja nangis. Ini kasih makan lagi biar diam. Udah, Den, barusan habis makan. Kasih makan lagi aja. Terus dia kan pasti bakalan kenyang. Terus dia tidur deh. Dasar sotoy. Emangnya lo kira kalau bayi itu nangis dikasih makan terus bisa tidur gitu? Yang soto itu lo. Terus sekarang gimana cara supaya dia diem? Hah? Oh, dipeluk, gendong. Kalau bayi nangis itu digendong-gendong, disayang-sayang. Bayi itu nangis cuman kalau dia tuh lapar, pengen pup, pengen pis, atau enggak dia ngantuk. Tuh kan, Mita itu pintar ngurus bayi, Den. Bibi bisa aja. Ngomong-ngomong, namanya siapa, Bi? Mana gue tahu? Tanyanya bayinya. Lo tuh mana ada bayi umur segini bisa ngomong. Ya udah kalau gitu, aku namain kamu Boy. Ya sayang ya? Namanya Boy aja ya. Keren.
Susunya mana? Lo mau ngecengin gua atau apa maksud lo? Hah? Susunya itu susu formulatan ibunya. Kalau gua tahu, ya anaknya ketemu di depan rumah. Kita mau kan jadi babysitternya Boy? Dan Radit juga boleh kan? Boleh. Tapi lo inget ya, ini masa percobaan. Sampai lo bikin onar atau bikin salah, gua pecat lo. Mita, sabar ya. Radit mah emang orangnya begitu. Tapi sebenarnya dia itu baik loh. Iya, Bi. Nggak apa-apa kok. Aku bakalan sabar. Aku kerja di sini karena aku butuh uang aja. Kalau aku nggak butuh, aku nggak mungkin mau kerja sama Radit. Tapi kalau dilihat-lihat, Bu ini nyenengin ya. Dia senyum. Den, ini makanannya Den. Kasih ya. Bisik-bisik apaan sih? Ya Den, Apaan sih bisik-bisik gini? itu Den. Mita, Ade, sama Ujang Den. Lagi ngeliatin si Boy joget dangdut. Udah juga gue ikut dangdutan. Ikutan nggak Den? Dangdut. Nggak level bisa sama saya. Saya mah bedanya musik bukem. Bilang lebih mental bisa. Sedikit kamu. Nah. Apa yang gue berapa? Betul. Tuan. Apaan sih? Enggak ngasih hiburan, dia nangis. Ngasih hiburan lagi, bukan pada kerja di sini. Dit, kenapa sih? Lagian kan Pak Ade, Mang Ujang sama Bi Ina sama aku juga udah selesai pekerjaannya. Terus emangnya salah kalau misalnya kita pasang musik dangdut terus kita joget-joget itu di sini? Berisik lu. Lu diam aja. Hah? Ngapain kalian? Kerja. Kalau ada maling lagi gimana? Udah Pak Ade, Mang Ujang, Bi Ina. Kita pergi aja dari sini. Biarin Pak Radit kita ini yang ngurusin rumah ini sendirian dan jagain bayinya ini. Nih. Yaudah yuk, kita pergi aja yuk Pak ya. Yuk, kita pergi. Lo pikir cuman gara-gara ngurusin isi kerucil-kerucil? Takut gitu gue. Hah? Bentar. Woi, sini. Gak jadi gue pecat kalian. Makasih. Kenapa nggak jadi? Oh, Pak Radit takut ya ngurusin rumah sama bayi sendiri, nggak mampu ya Pak? Pegang lu. Pegang. Ngapain? Nih, gua kasih tau ya sama lo ya. Gua itu cuman berpikir aja, ya nggak? Gua cuma berpikir aja kalau misalnya gua tuh kaya. Rumah gua gede, gua banyak duit, ya kan? Ya masa sih nggak punya asisten kayak tukang kebun, Pak Ujang, ya kan? Yang ngebantuin. Bang Ade, yang jagain rumah. Bi Ina, yang bersih-bersih rumah. Sama lo deh. Yang ngurusin ini nih, kerucil-kerucil. Lagian, yang berisik tuh bukan kalian sebenarnya. Nih, si kucil nih. Bikin berisik nih, ha? Kucil berisik. Dit,
Maafin gue ya. Selama ini gue belum bisa bikin lo dekat sama si Boy. Sebenarnya Boy itu kemarin-kemarin suka mukulin lo. Dia sebenarnya sayang kok sama lo. Cuman lo sih suka marah-marah. Coba deh lo nggak marah-marah. Dia pasti akrab sama lo. Enggak. Gue bakalan tetap marah. Enggak, Dit. Sini tangan lo mana? Coba dulu pendekatan sama dia. Dia anaknya asik kok. Enggak. Kalau gue dipipisin gimana? Gue dipupin gimana? Hah? Males lo. Ih. Enggak ya? Enggak kok. Sini tangan lo, sini coba. Apaan sih? Enggak apa-apa, dia anaknya asik kok. Coba pelan-pelan. Yaudah. Enggak gitu juga. Beneran. Kan? Dia ngamuk-ngamuk kan kalau pegang. Itu artinya dia udah mulai suka sama lo. Halo, Kak Radit. Halo. Lepasin cowok gue. Sayang, ini siapa? Oh, sayang. Ya, dia ini babysitter yang semalam aku ceritain sama kamu. Baby sister. Kok muda banget sih? Kenapa nggak nyari yang lebih tua sih, yang lebih becus? Ya mana aku tahu, yang nyari kan Bi Indah, bukan aku. Jadi lo baby sister Boy apa baby sister pacar gue? Gue jadi curiga. Maaf ya Mbak ya, saya di sini kerja buat cari duit. Dan lagian cowok Mbak bukan tipe saya kok. Oke, tapi awas ya kalau lo berani sama cowok gue gak akan biarin lo. Sayang, yaudah yuk kita pergi. Ya ampun sayang, lihat tas aku. Tas ini kan tas mahal. Ih, gara-gara lo nih. Sini. Lo anak. Sini mendingan gue. Enggak boleh. Apa-apaan sih lo? Kamu apa-apaan sih? Si Boy emang bandel. Dia emang kayak gitu sama aku kemarin-kemarin. Sekarang udah enggak. Coba deh, mendingan kamu coba pegang dulu, kamu deket dulu sama dia supaya kamu bisa deket sama dia. Gak, aku gak mau. Masa aku harus deket sama anak kayak gini? Dia tuh rese tahu tas mahal aku jadi jatuh gara-gara dia. Ya udahlah, namanya anak kecil. Gak, aku gak mau. Masalahin sih. Pokoknya hari ini kamu tuh bikin aku kesel, tau gak? Sherif. Kuras. Suara bayi.
Kayaknya si Boy belum tidur ya? Kayaknya belum, Bi. Ini aku lagi buatin susu buat dia. Taruh di botolnya. Suara apaan? Woi, jangan berisik, woi! Udah malam! Iya, enggak kok. Itu bukan suara Mita. Suara cowok sih. Enggak, Pak. Minta sumbangan. Enggak, Pak. Apa sih? Ampun. Enggak. Orang mau mainan doang. Oh, maling nggak bilang-bilang. Itu masa maling bilang sih, Mbak? Pimen tuh. Iya, maling kok bilang-bilang. Yaudah, Dit, bawa aja kantor polisi nih, Mas. Ngapain gue lo, ngaku lo. Ya udah, kalau ke kantor polisi. Yuk. Ampun. Santi kembali lagi, Pak. Bangun. Tidur aja. Ampun. Maafin saya. Bawa ke polisi. Bawa ke polisi. Ayo. Woi. Dia lari. Kabur. Kejar, Pak, kejar, Pak. Kejar dia. Ngapain? Tuh, lihat tuh, udah gelap, udah kelihatan juga. Mana yang gue liatin si Boy? Loh, bayinya mana? Tuh, maaf non, kita kewalahan ngadepin bayi itu. Iya, boro-boro kita mau ngambil bayinya. Kita bisa keluar dari sana aja. Udah untung banget tuh, bayi bener-bener tuh. Masa preman kayak kalian tuh kalah sama bayi? Payah banget sih. Gak ngerasain sih ya. Gak digigit macan aja udah bagus banget non. Alah, kalian aja yang nggak becus. Percuma gue bayar kalian. Wajib bayar itu lah. Boy, makasih ya. Lu udah jagain rumah gue. Gue janji, dimulai detik ini gue bakal sayang banget sama lo. Kalau sama Mita, gimana Den? Sayang juga nggak? Sayang sama siapa, Bi? Ih, Bibi centil banget sih. Apaan sih? Ih, jelas. Radit sama Mita sama-sama sayang Boy kok. Sayangnya. Oh, sayang. Ini dengan yang Radit sayang sih. Kan benar kan ini? Bersyukur rumah ini kedatangan Boy sama kamu. Kamu sama Boy itu udah ngeluarin Radit. Dulu manis si Aden jarang pulang ke rumah. Pulang terus. Rumah tuh udah kayak terminal. Pulang tuh cuman buat tidur, mandi, terus pergi lagi.
Anita, gue tahu ya, lo tuh jadi baby sister cuma alasan doang kan? Buat rebut Radit dari gue. Gak usah mimpi deh lo. Harus berapa kali gue bilang sama lo, gue di sini kerja cari duit, bukan buat ngerebut cowok lo. Udahlah, lo tuh gak usah ngelak. Gue udah tahu, lo tuh bukan cewek baik-baik. Seth, apaan sih kamu marah-marah? Cuma gara-gara cemburu buta doang sama aku. Sayang, aku kan cemburu gara-gara aku sayang sama kamu. Lagian, kamunya juga sih berubah. Sekarang tuh kamu jadi sering diam di rumah, gak ada waktu buat aku. Kapan coba kita main keluar? Kamu tuh kenapa sih? Pasti gara-gara dihasut sama dia kan? Udah deh, mending kamu pecat aja dia. Enggak, aku gak akan pecat dia. Nita kerjanya bagus. Dan Boy udah mulai sayang sama dia. Tapi, Kalau kamu masih mau ngomongin masalah ini yang besok aja diomongin ya. Mit, kita pergi aja yuk. Ajak sekalian Boy. gimana ya caranya biar si Nita itu dipecat? Dari kemarin, gue mikirin ini sampai pusing. Gak nemu-nemu. Radit? Itu Radit kan ya? Kok dia bawa bayi sih ke kampus? Iya ya. Boy. Ih, ngapain sih dia bawa bayi ke kampus? Ih, Sampai apaan ya? Atau nggak lo kepentok ya? Kok mau sih bawa si bayi ke kampus? oh my god, please deh. Kamu bawa bayi ke kampus? Terus ntar kamu mau bawa dia kemana lagi? Ke kafe? Ke klub gitu? Oh, aku tahu nih. Kamu disuruh bawa boy ke sini pasti disuruh Mita kan? Lu tuh emang ya baby sister nggak tahu diri tau nggak? Kamu bisa gak sih jangan berisik? Dia masih tidur. Iya lagian kamu ngapain sih bawa dia ke kampus? Bisa gak jangan berisik? Dia lagi tidur, dia masih kecil. Ya? Yaudah sekarang gini deh. Aku mau kamu pilih bayi itu apa hubungan kita? Kamu tuh apa-apaan sih? Hah? Bawa hubungan kita? Harusnya tuh kamu senang. Kamu suka sama anak kecil. Karena suatu saat nanti kamu bakalan jadi ibu. Kamu ngerti gak maksud aku? Kenapa kamu diam? Mendingan sekarang gini. Dia kan tadi habis pup. Kamu belajar deh bersihin dia. Gak mau. Kamu tahu nggak itu tuh bau. Ih. Sini, Dit. Biar aku aja. Jadi yuk kita main aja. Apaan sih main-main? Radit. Halo boy. Syah, lo ngapain kesini? Mas, mumpung gak ada Radit. Lo apa-apaan sih? Balikin nggak? Balikin boy sini. Balikin ke gue. Gak mau. Balikin. Balikin nggak? Gak. Ini bayi ini. Au. Sherry balikin. Gak. Sherry balikin nggak? Masya Allah. Sherry balikin Sherry. Sherry balikin. Sherry. Stop.
Shirley balikin. Enggak, Shirley balikin. Enggak, balikin gak balikin. Kasihin gue ke aku sini, kamu ngapain sih lagi? Balik gak? Balik gak? Shirley! Aduh, boy. Gawat, anak lo. Maksud gue si Boy. Kenapa? Si Boy jatuh di taman. Serius lo? Serius. Lo kalau nggak percaya lihat aja di taman. Ya udah. Kenapa bisa kayak gini sih? Tadi boy jatuh, Din. Gue khawatir banget sama keadaannya dia. Soalnya naiknya berhenti-berhenti. Bisa sih? Iya itu. Soalnya ya itu gara-gara Mita lah. Dia tuh gak becus jagain boy. Gak mungkin. Mita itu selalu telaten ngejagain si Boy. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja mereka. Mereka ngeliat kok. Iya, Dit, kita lihat kok. Radit, kamu jangan percaya omongan mereka. Kamu tahu sendiri kan gimana selama ini aku ngerawat boy. Gue gak nyangka ya sama lo ya. Pokoknya sekarang lo harus ikut gue ke dokter. Kalau sampai Boy kenapa-napa, awas saya. Ayo, Boy. Nih, bayaran kalian. Awas ya, kalau sampai ada yang tahu tentang ini. Siap. Gimana dok? Mas Radit, kalau jaga bayi harus jaga yang benar. Karena efeknya sangat berbahaya. Untung saja luka si Boy ini pada pantatnya. Coba kalau kena kepalanya. Itu bisa berpengaruh pada perkembangan dia kelak. Bahkan yang lebih parah lagi, dia bisa cacat, Mas. Iya dok. Ini sekarang saya akan hati-hati buat jaga si Boy. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya dok, terima kasih dok ya. Mita, kamu tuh keterlaluan ya. Kalau boy kenapa-kenapa, gimana? Hati-hati dong. Kamu sih yang cari baby sister yang muda kayak gini. Gak becus kan kerjanya? Lihat deh, boy kan yang jadi korbannya. Tapi dia beneran. Cukup. Bukan aku. Diam. Aku udah capek dengerin omongan kamu kayak gini. Hah? Kamu tuh gak profesional. Gak bisa jagain si Boy. Mulai hari ini, mulai detik ini juga, kamu aku pecat. Dan gue akan cari babysitter lain yang lebih profesional dibanding lo. Mita nggak mungkin nggak jagain boy. Bibi kenal betul siapa Mita. Bibi, mau Bibi mohon kayak gimana juga, itu nggak akan mengubah keputusan saya. Mulai detik ini, Mita saya pecat. Sabar ya Mita. Ini makanannya si Boy, kamu pegang dulu deh. Nanti kalau... Tapi- Yaudah, ini kamu pegang dulu ya. Nanti kalau misalnya Boy pup atau pipis, nanti bersihin dulu ya. Oke sayang, kamu pergi dulu.
Radit tuh emang benar-benar ketahuan ya. Masa gue disuruh jagain bocah ini? Gue mau nyantai aja. Gue apa nih? Ih, bocah pup. Ih, kenapa sih harus sekarang? Gue kan gak mau bersihin. Ih. Bina, si Boy pup tuh bersihin sana. Ya, Non. Bibi lagi sibuk banget nih, lagi masak. Ya udah, tinggalin dulu masaknya. Terus urusin dulu Boy. Aduh, Non Sherly, maaf Non. Lagian kan yang diamanahin buat jagain Boy kan Non. Non, tega banget sih mau nyubit Boy. Biar nanti Bibi aduin Non ke Den Radit. Biar Den Radit tahu kelakuan Non. Kalau Non itu mau jahatin Boy. Ih. Kamu gak apa-apa kan di sana? Baik-baik aja kok sayang. Dia juga senang main sama aku. Boy gimana kabar? Ini aku mau klonin dia, soalnya dia kayaknya ngantuk dia mau tidur. Dasar tukang bohong. Ngaku-ngaku baik sama Den Radit. Yaudah. Sus. Gimana kabarnya, Boy? Udah dapat pengganti babysitter. Belum sempat gua nyari pengganti lo. Loh, terus yang ngurusin Boy siapa? Shirley. Shirley. Kan dia gak suka sama anak kecil. Itu dulu. Sekarang udah beda. Shirley udah sayang sama Boy. Dia becus kok ngejagain si Boy. Gak kayak lu. Gue kenapa ya? Gue dengarnya ngomongin Shirley jadi kayak gini. Lihat tuh sana tuh. Sana tuh. Bi, sini Boynya sama aku aja. Soalnya Radit udah mau pulang. Sini. Ayo sini. Gak mau Non. Udah, biarin aja. Bibi masuk aja, biar aku yang jagain. Ya. Hai Boy. Ini kenapa nih? Pusing palanya. Iya deh kayaknya. Gak tahu padahal tadi dia baik-baik aja loh. Sini. Aduh Boy. Kenapa Boy? Hah? Oh kenapa cukup. Gue dianget nih kayaknya nih. Iya deh. Kenapa kamu nangis? Sakit Gak enak ya? badan ya? Hah? Sakit ya? Mungkin dia kangen kali sama Mita. Udah, sekarang mendingan Aden telepon Mita. Bibi mah yakin si Boy itu kangen sama Mita. Gak usah lah sayang, ngapain sih harus nelfon Mita? Paling dia cuma kelaparan. Udah Bibi tuh diam aja. Apa kita bawa ke dokter aja? Mita. Boy kangen nih sama Mita. Sini. Tuh kan Den, benar apa kata Bibi? Dia dengar suara Mita langsung diem. Bibi mah yakin dia itu tuh kangen sama Mita. Boy itu tahu mana yang benar-benar tulus sayang sama dia. Bi.
Bi, aku pergi dulu ya sama Boy ke taman. Mau main? Apa perlu Bibi panggilin Mita, Den? Oh, nggak usah. Nanti soalnya si Shirley mau nemenin. Ya udah, hati-hati ya, Den ya. Iya. Dadah, Boy. Dadah tuh. Dadah. Ya, Bi. Ini lama banget sih. Radit? Lo di sini? Dinginnya mana? Din. Gue tau. Lo pasti kerjainnya si Gigi deh. Radit, makasih ya. Akhirnya gue bisa kerja lagi di sini. Gue jadi bisa deket terus nih sama Boy. Ya sayang ya. Iya, Mir. Gue juga mau minta maaf sama lo soal kejadian-kejadian kemarin. Ya, gue baru sadar aja kalau sebenarnya lo tuh benar-benar sayang sama Boy. Dan begitu juga Boy sayang sama lo. Misi. Permisi. Ya. Mas siapa ya? Ada perlu apa di rumah saya? Saya Rian. Saya kesini mau ngambil bayi saya. Bayi. Oh, jadi bayi itu punya Mas? Iya. Iya, tapi dia dibuang sama Mita kesini. Dia itu istri saya. Apa-apaan ini? Enggak, Dit. Ini fitnah. Fitnah apanya? Udahlah, jujur aja. Kamu sengaja kan buang anak kita untuk orang kaya ini? Emang Mas punya bukti kalau emang Mita itu istrinya Mas? Hah? Bukti. Nih. Ini buktinya. Radit, ini bohong. Aku gak pernah nikah sama orang itu. Kecewa gue sama lo. Oh, gue harus percaya gitu sama lo. Iya. Terus supaya lo tuh bisa ngebohongin gue terus dan gue harus percaya terus gitu. Enggak. Dan mulai hari ini lo nggak usah jadi babysitter di sini lagi. Ngerti lo? Dan gue nggak mau kenal sama lo. Bagus juga acting lo. Iyalah, gua kan anak teater. Buat apa sih lo lakuin ini? Lo mau balikin bayi ini ke orang tuanya? Ya enggak lah. Gue aja nggak tahu bapak ibunya di mana. Lagian males banget ya gue tahu. Udah nih. Ini uang buat lo. Terus lo bawa bayinya. Ya udah, makasih. Terus bayi ini mau gua apain? Terserah lo lah mau diapain. Atau enggak lo bawa ke panti aja. Ya udah. Ini nih, yang namanya nyelam sambil minum air. Radit benci sama Mita. Terus Boy pergi deh dari kehidupan Radit.
akhirnya rencana gue nggak sia-sia. Mbak kira-kira ngeliat nggak dari umur sekitar 1 tahun gitu, orang 1 tahun gitu gendong di sini lewat sini. Itu ngeliat itu Mbak. Iya, beneran nggak gendong ya? Ya Allah, harus nyari kamu kemana lagi sih Boy? Pokoknya kakak bakal terus cari kamu. Boy, balikin Boy ke gue. Sini. Nggak bisa. Cheryl udah nyuruh gue buat bangin ini ke panti biar nggak ngeribetin lagi. Apa? Shirley? Jadi semua ini cuma akal-akalan dari Shirley? Dan lo? Balikin gak sekarang banyak ke gue atau nggak gue bakalan teriak dan gue bakal laporin lo ke polisi. Sini. Nggak. Balikin gak? Iya mbak. Ya Allah Boy, makasih ya Allah, Bayu udah balik. Gak apa-apa kan kamu nak? Untung aja gue kepikiran buat bayar Sirian jadi ayahnya Boy. Terus bilang deh kalau Mita itu ibunya. Jadi sekarang kan Radit udah benci sama Mita, terus Boy udah ke panti asuhan. Emang enak ya punya pacar ganteng, tapi gampang dibodohin. Percaya aja sama foto Photoshop. Tega ya kamu? Radit, kok kamu gak nelpon dulu sih? Kenapa harus telepon? Hah? Aku gak nyangka ya sama kamu ya. Jadi selama ini kamu itu yang bikin masalah. Kamu ngomong apaan sih? Udah deh, kamu jangan kebanyakan ngomong. Hah? Aku dengar semuanya. Gini deh, kamu dengerin aku dulu. Gak usah pegang-pegang. Iya, aku minta maaf. Aku ngelakuin itu kepaksa. Paksa apaan? Ya, ini deh ya. Aku tuh cuma gak mau kehilangan kamu aja. Gak mau kehilangan? Iya. Dan mulai sekarang, kamu akan benar-benar kehilangan aku. Kita putus. Radit, aku minta maaf. Ini bikin masalah itu Shirley kan. Dan gue mau minta tolong sama lo. Lo mau nggak jadi babysitter lagi di rumah gue? Soalnya si Boy mau gue angkat jadi adik gue. Iya, gue mau kok. Dan satu lagi, lo mau nggak jadi pacar gue? Jadi lo selama ini Iya. Gue cinta sama lo. Dan lo gimana? Ya, tapi kalau misalkan lo nggak mau juga nggak apa-apa sih. Lo akan tetap jadi babysitter di rumah gue juga cinta sama lo. Gue mau jadi pacar lo. Dari itu kenapa? Hah? Boy, terus ya. Bayu di bawah sama Dina. Ayo jalan-jalan.
Jangan. Jangan, tunggu. Hei. Aduh, jangan lompat ya. Aduh, jadi cewek itu jangan jadi konyol ya lo ya. Beneran, lo mau bunuh diri kan? Siapa yang mau bunuh diri? Itu barusan mau main ancang-ancang aja. Gini, ngapain lo? Gini. Gue naik ke atas genteng tuh karena mau benerin genteng gue yang bocor. Lu nggak lihat gue lagi mau benerin genteng? Lu sana lu pergi deh, ganggu tau nggak? Gue nggak mau. Gue di sini aja. Pergi nggak? Nggak mau. Ih, gue timpang genteng ya. Nggak mau. Datang teriak-teriak. Siapa dia? Nggak tahu tuh be. Datang berisik banget. Masa bilang ayah mau bunuh diri? Bunuh diri? Bunuh diri? Enggak be, maksudnya ya dia nyangkanya ayah tuh bunuh diri. Padahal ayah ke atas sini tuh pengen benerin genteng yang bocor. Tuh, cuma salah paham tuh. Salah paham. Maaf, saya pamit dulu. Dari sana pergi. Nah, ini dia rumah tukang servis elektroniknya. Mbak, Maaf, Neng. ada yang bisa saya bantu? Mas tukang servisnya ada? Oh, Babe. Babe lagi ke rumah langganannya. Emangnya Mbak mau servis apaan? Anu, Neng, sepertinya tabung gas di rumah saya bocor. Mana saya harus masak lagi. Kira-kira Bapak Neng pulang jam berapa ya? Waduh, Babe masih lama Mbak pulangnya. Gini aja Mbak, gimana kalau misalnya saya aja yang ngebenerin kompornya? Emangnya Neng bisa? Ya, insya Allah kalau kayak gitu doang mah bisa Mbak. Gimana, mau nggak? Yaudah Neng yuk. Emangnya di rumah nggak ada orang Mbak? Ada Neng, ada Den Rino. Tapi mana mungkin Den Rino masuk dapur. Dia benerin kompor aja nggak boleh. Dia itu main air sama main tanah aja pasti dimarahin. Emang Rino tuh siapa sih Mbak? Dan Rino itu anak majikan saya, Neng. Ya, karena ibunya tuh sayang banget sama Den Rino. Sampai dia tuh gak boleh main kotor-kotoran. Manja banget sih Mbak. Iya. Ayo, Neng. Hei, bayi raksasa. Lu sengaja nih menipu gue? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Sakit tau nggak kena badan gue? Nih lo rasain ya. Tuh. Waduh. Wah, cari ribut nih. Aduh, Mami. Aduh, Mami. Emang enak. Aduh, halaman rumah saya ini jadi kotor. Aduh, Bu. Maaf ya, Bu. Saya... Maaf. Lihat nih, ini bisa bikin bibir penyakit. Ya udah, tolong kamu bersihin semuanya. Semua, Bu? Iya. Bu, tapi tuh jelas-jelas anak ibu duluan yang mulai nimpuk saya, Bu. Makanya saya timpuk balik. Gak mungkin. Anak saya itu tahu kebersihan. Mana mungkin dia buang sampah sembarangan. Tapi beneran, Bu. Anak ibu duluan yang mulai nimpuk saya. Makanya saya timpuk balik ke rumah ibu. Mami. Nggak mungkin, Mami. Dia tuh bohong. Dia duluan tuh yang lempar botol, Mami. Udah. Jangan banyak bicara. Pokoknya saya pingin semua halaman saya ini dibersihkan, disapu. Ngerti? Bu, tapi Bu...
Mami. Udah. Pergi sana kamu. Bikin apa saja. Nih sapunya. Mami. Malah aku yang suruh nyapu. Turun lo. Mbak. Lo? Ngapain lo di sini? Lo yang ngapain di sini? Gua tahu lo pasti mau mata-matain gua kan, ya kan? Iya, ada juga lu yang mata-matain gue. Enggak kali, kalau gue memang kuliah di sini kedokteran. Gue juga kuliah di sini, jurusan teknik mesin. Kenapa lu? Enggak, ya keren juga ya, kok bisa ngambil teknik. Maksud lo? Karena gue orang miskin jadi gue nggak mampu kuliah di sini. Oh bukan. Ya biasanya kan kalau cewek itu kan ngambil psikolog, masak-masakan kek. Udah mendingan diem deh, gak usah ngalimin pembicaraan. Sekarang gue nggak mau tau ya, pokoknya harus ganti rugi. Hampir aja gue ketabrak, kalau gue mati gimana? Gue disalahin gua. Lu tuh lagian jalan kenapa nggak pakai mata? Kenapa jalan slow aja begini? Lu emang nggak lihat apa orang segede gini lewat? Main tabrak aja. Bodoh amat, itu salah lo. Mau kemana lo? Ih, awas lu ya kalau ketemu lagi. Nyebelin banget sih. Bukannya tanggung jawab malah kabur. Awas lu ya kalau misalnya ketemu gue lagi. Apa ini? Saya banget sih. Ada apa lu? Itu tuh orang stres. Masa tadi gue hampir mau ditabrak. Kalau gue mati gimana? Tapi lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi gue balik ya. Mami, mana kampas ini gimana? Nggak ada bengkel lagi. Stop. Mas, tolongin gua, Mas. Ih, bayi raksasa. Lu tuh mau nyusahin gue? Ngapain lu ngalingin jalan gue, minggir? Tunggu dulu. Kirain gua kan laki-laki, ya maaf. Laki, enak aja kalau ngomong. Tolongin ya, ban gua kempes. Lu pasti bisa kan? Dari mana lo tau gue bisa benerin ban? Gue tahu. Lo pasti nggak bisa kan benerin tuh ban pecah? Iya, gue nggak bisa. Gue takut dan takut dirampok. Ih, lo kok cengeng banget jadi cowok. Minggir. Oh, udah kelar. Hebat. Hebat lah, emangnya lo. Minggir. Ini udah nih, yakin nih, benar nih. Udah, lo liatnya sendiri, lo periksa sendiri. Kalau lo kurang yakin. Nah, gue pulang ya. Tunggu. Gua harus bayar berapa? Gak semuanya lo bisa nilai pakai duit. Lagian, gue ikhlas kok bantuin lo. Makasih ya. Sama-sama. Udah gue cabut dulu. Memang gue ini harus banyak belajar. Nggak boleh ngandelin Mami kayak bayi. Mami nggak boleh bilang kayak Mami. Tapi cewek itu lucu, tapi galak, manis sih. Iya manis.
Siapa? Iya masuk. Lo? Sore. Sore. Ngapain lo kesini? Ngagetin gue aja. Jangan galak-galak dong. Gue kesini kan mau ucapin terima kasih karena lo tuh udah nolongin gue. Iya, sama-sama. Bisa cuman gitu aja. Nama lo siapa? Nggak perlu tahu. Oh, harus perlu tahu dong. Masa udah kenal terus udah nolongin, nggak tahu nama? Terus gue manggilnya, nggak enak dong. Gue bilang nggak perlu, ya nggak perlu. Tapi bagi gue tuh perlu. Nama gue Rino. Nama lu siapa? Aduh, yaudah deh. Gue kasih tahu nama gue. Daripada lo nggak pergi-pergi yang ada ganggu, tau nggak? Nama gue nih ya, Adelia Lukman. Nah, Lukman tuh nama babe gue. Puas lo sekarang. Terus lo pergi. Tunggu dulu. Apaan lagi sih? Lo nggak lihat tapi gue lagi kerja. Ya, gue tahu sih. Tapi gue punya hadiah buat lo. Coklat. Sebagai tanda minta maaf gue ke lo. Aduh, lo tuh rempong banget sih pakai bobo gituan segala. Gue nggak mau, nggak perlu. Lagian gue nolong tuh ikhlas. Del, tolong ya, lo terima ini. Gue mau minta maaf dan mau ngucapin terima kasih sama lo. Kalau lo nggak terima, lo dosa lo. Aduh. Yaudah sini. Ini ambil. Ini lo niat ngasih nggak sih? Iya niat. Ya ini. Kasih. Kok lo masih di situ sih? Ini Del. Gue mau minta tolong. Hah? Minta tolong lagi? Yang kata lo itu kan untuk masalah kerjaan cowok nih. Nah, kebetulan mobil gua rusak. Tolongin ya Del, bisa benerin ya mobil gua. Hah? Benerin mobil? Aduh, udah nyusahin banget sih. Tolong ya Del, please. Nggak mau? Oh, gitu ya. Gue bilangin Babe loh. Jangan. Be, Babe, ini Be, anaknya nggak mau nolongin Be. Berisik banget sih. Tolongin ya. Ya udah gue tolongin. Sekarang. Besok, ya sekarang lah. Ya udah ayo. Itu coklatnya nggak dicobain. Nanti gue belum lapar. Ya udah. Malik. Turun gak lo? Turun. Ngapain kamu di situ? Oh, kamu ya orangnya. Ngapain kamu ngelempar-lempar genteng saya? Itu Bu, ada maling Bu tadi Bu. Bohong kamu. Mana maling? Tadi ada Bu beneran, makanya saya timpuk-timpukin. Mami apaan sih Mam? Ada apa nih Mam? Ini dia nih, nimbukin rumah kita. Pokoknya saya nggak mau tahu. Beresin tuh genteng saya, ngerti? Mami, gak mungkin Mami. Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok kamu harus benerin tuh genteng saya, gantiin. Tapi Bu, Ayo Rak, masuk.
lagi tuh maling. Turun kamu. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Kenapa sih nggak manggil tukang? Ya, nggak apa-apa, Bu. Saya kan udah biasa ngerjain kerjaan kayak gini. Saya nggak percaya. Iya beneran, Bu. Saya udah biasa ngerjain kayak ginian, Bu. Emang kamu kuli bangunan apa? Iya, saya emang bukan kuli bangunan sih. Tapi kan saya kuliah di jurusan arsitektur. Apa? Mami, jadi si Adel ini satu universitas sama Rino. Saya nggak peduli. Mau kuliah apa kek? Pokoknya yang penting nih genteng harus bener dengan baik. Kalau enggak, saya denda 10 kali lipat. Iya, Bu, siap. Ya elah, benerin genteng kayak gini doang mah gampang. Ini mah udah kerjaan gue. Del, gue bantuin ya. Iya, lo ngapain sih sini-sini? Pakai segala mau bantuin lagi. Bayi raksasa tuh mendingan di rumah aja tidur sana, minum susu. Adel, asal tau aja ya Del, gue ini cowok dewasa Del. Jangankan benerin genteng, gue aja berani nikahin lo. Apa lu bilang? Tadi nggak denger ya? Denger sih. Apa? Emang lu beneran berani kayak gitu? Gue ngomong apa? Nih, lu mau nikahin gue kan? Nah itu dia. Lagi sejati. Emangnya berani? Oh, siapa bilang enggak? Ya. Ini laki sejati loh. Mami. Tinggalin Mami. Mami. Akhirnya lo nempatin janji bisa ketemuan sama gua di sini. Ternyata duduk di atap itu enak ya. Nyatu sama alam. Romantis,
rokok makan gratis. Wah. Del. Awas hati-hati jatuh. Itu tuh Del. Ada bintang Del. Oh iya ya. Rino, itu juga ada bintang. Ah, iya. Del, mau tahu nggak kenapa ada bintang? Kenapa? Itu artinya kita dipersatukan sama bintang. Kok jadi sama gombal gitu sih? Enggak, siapa yang gombal, orangnya begini aja, tahu natural. Hati Del. Iya. Del. Gue seneng banget tahu. Akhirnya lo mau gue ajak jalan. Yang tadinya lo tuh jutek sama gue, marah-marah sama gue. Sekarang lo ada di samping gue. Lo suka nggak jalan sama gue, Del? Jawab dong, jangan senyum-senyum aja kayak orang gila. Lagian kenapa sih Naya kayak gitu? Beneran dong ya, berarti lo suka sama gua juga. Tapi gua nggak tahu ya Del, akhir-akhir ini gua kok kangen ya sama lo. Lo juga begitu nggak? Lo apaan sih? Udah, jangan ngomongin gitu deh. Mau nggak makan? Mau sih, tapi lo harus jawab dulu pertanyaan gua. Jawab apaan sih? Ya, jawab dong. Nanti gue jawab deh, sekarang gue lapar. Makan dulu ya. Janji ya, jawab pertanyaan gua. Kangen apa nggak sama gua? Iya. Waduh. Wah. Banyak amat sambelnya. Ya ilah, orang cuma 3 sendok doang dibilang banyak. Emangnya lo nggak pernah makan sambal? Pernah sih, tapi jarang. Cemen, masa cowok jarang-jarang makan pedes? Enak aja dibilang cemen. Nih, gua buktiin nih ya. Tuh. Rino, jangan. Lu kan nggak biasa, banyak kalau kan? misalnya mulus-mulus gimana? Enggak, tenang aja. Nih, gua buktiin kalau gua itu nggak cemen. Rino, jangan. Tuh, kan apa gue bilang? Ngeyel. Tuh kan, bisa kan? Rino! Jorok kamu, makan di pinggir jalan. Pulang. Nanti ya. Jangan tuh. Nyopet lo. Ini tante. Makasih.
kenalin, ini calon tunangannya Rino. Jangan pegang-pegang lah. Pokoknya gue harus bikin Risma sebel sama gue. Biar dia males jadian sama gue. Oke Del, sekarang kamu mau pesan apa? Emangnya kita harus ngapain ya? Kenapa ya? Oh iya, serah kamu deh. Bingung gue. Ayo dong, kan gue belum tahu selera lu apaan. Aha, gue dapet ide. Mulai saatnya gue bikin sebel si Andre. Gue kan sebenarnya nggak demen sama dia. Biasanya nih ya, Mami itu pesenin buat aku. Iya. Halo, Del, mau pesan apa? Oh iya, ini nih. Gue mau mesen nasi uduk sama semur jengkol. Ada nggak ya di sini? Semur jengkol, nasi uduk. Kan di sini kafe, Del. Nggak mungkin ada kayak gitu. Aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Gimana dong? Gue nggak bisa nih sehari nggak kena jengkol. Yang ada ntar gue kejengkolan kalau sehari nggak kena jengkol. Serius lu, Del? Ya Allah, maafin Rino ya Allah. Rino kan nggak dengar. Maafin ya, Rino nggak tahu. Rino maunya. Pokoknya sehari itu gue minimal harus makan 1 piring jengkol. Makanya kadang-kadang kamar mandi gue suka bawa jengkol. Lucunya lagi nih ya, kalau tetangga gue udah pada kebauan semua nih, dia marah-marah ke rumah gue. Lucu kan tuh dia di orang? Iya. Mau es krim. Es krimnya itu pakai tongkat, mau. Di sini nggak ada kayak gitu. Lagian saya juga nggak doyan kayak gitu-gituan. Ya, lu sayang banget gak suka jengkol. Padahal nih, babe gue sama gue suka banget sama jengkol. Apalagi petek, harumnya itu enak banget deh. Udah lagi nih ya, kalau misalnya temen gue main ke rumah nih, pasti dia dipaksa tuh makan jengkol sama babe gue. Gimana nih ya? Nggak mau. Pokoknya Rino mau pakai tongkat yang ada gagangnya. Gimana kalau kita pesan minum aja? Minum? Lu udah ngajak gue jalan cuma mau naktir gue minuman doang? Ya elah kayak gitu doang sih gue juga bisa beli sendiri. Tapi boleh deh. Gue mau pesen... temulawak. Ada kan? Obat masuk angin tuh, tahu kan lo? Temulawak? Iya. Gue minimal sama bokap gue tuh minum temulawak 10 botol sehari. Ya, soalnya gue kan sering masuk angin. Tuh kan, gue masuk angin. Cepetan deh lu pesen deh tuh temulawak ya. Es krimnya enak banget. Kok si Adel cantik-cantik katrok banget sih? Jadi serem gue. Biasanya Mami kalau beliin buat aku beli 5 box. Itu aja cuma sehari. Udah habis. Kamu mau nggak? Enak tahu? Ya, netes. Kenyang banget gue, Andre. Enak semua makanannya. Tuh gue udah 3 piring. Tapi tambah lagi boleh kagak?
Risma, gimana? Kamu mau kan jadi tunangan aku? Biasanya nih ya, Mami itu cari tunangan yang pinter. Nah, kamu itu cocok. Oh iya, Andre. Lo jadi kagak nembak gue? Gue padahal pengen banget tuh jadi cewek lo. Gimana? Untuk masalah itu ntar aja ya. Mami ya nganterin aku ke mall, beli baju, beli semuanya deh, apalagi mainan. Oh iya, kamu tahu nggak? Mami kalau ngajak aku tiap minggu kemana? Ancol. Kamu tahu Ancol kan? Iya. Mau Ancol. Itu roller coaster itu loh, roller coaster itu loh. Aduh mau. Satu lagi, tiap bulan Mami itu ngajakin aku ke lihat gajah, tiger, elephant. Mau lagi Mami. Kebun binatang. Ya, ayo. Ma, kok bengong sih? Kayak kodok di jalanan. Ntar kita jalanin dulu deh ke depannya kayak gimana. Kan gue perlu senapan buat nembak cewek, ya. Oh, gitu ya? Lucu juga lo ya? Butuh senapan buat nembak cewek. Ada-ada aja lu. Aduh, gue pesan lagi ya. Oke, pesan. Jauh dong. Aku nggak mau jauh-jauh dari Mami. Itu kan jauh. Mami! Mami. Emang gue mau ngajak lo? Duluan ya. Ya udah, dah. Apa gue cari kesibukan lain aja kali ya biar gue lupa sama dia? Yes! Gue diterima kerja! Alhamdulillah. Beh? Jadi lo ninggalin rumah kita? Jadi, Beh. Adel mau kerja sambil kuliah. Dan kayaknya Adel bakalan ngekos deh biar deket kantor. Oh iya, Be. Babe, jangan bilang sama Rino ya, Be. Jangan bilang di mana Ayu tinggal. Iya, Neng. Babe bakal lakuin yang terbaik buat anak Babe. Makasih ya, Be. Rino. No. Izinin aku buat ngedonorin ginjal aku ke mama kamu ya. Aku tahu mama kamu itu membutuhin ginjal buat langsungin hidupnya. Del, ini tuh masalah ginjal, bukannya apa-apa. Kenapa lo mau lakuin semua? Mamaku udah lama meninggal. Dan aku gak pengen kamu ngerasain yang sama.
Sedih dong rasanya. Maka dari itu, aku mutusin buat ngasih ginjal aku ke mama kamu. Kamu wanita yang paling mulia. Sama-sama, Nok. Ini sabar ya.